SG terkoreksi, Menkeu Prubaya. Saya 15 tahun lebih di pasar, tahu perbaiki ekonomi. Ya. Kata gue ya, biarkan aksi yang berbicara gitu. Kalau misalkan ngomong-ngomong kayak gini mantar yang yang ada malah jadi masalah baru. Udah begitu, anaknya dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai Dansat Cyber juga memiliki hal seperti itu. Apa? Udah begini doang, Ben. Nggak ada penjelasan maksudnya apa yang dilanggar. Apa yang membuat Ferry Irwandi melanggar hukum? Dilaporkan tuh atas dasar pasal apa? Gak ketemu. Pada tahun 1998, Honduras membangun jembatan di atas sungai. Namun karena badai, sungainya malah berpindah jalur. Ih anjing, kata gue. Apa? Ih, tai. Ih. Bete banget. Jembatannya ngambek. Sungainya kayak, nggak kena gitu. Wah, kurang bro, kurang. Halo calon jenazah, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di KDSBBS yo. Ketika dunia sedang baik-baik saja padahal tidak, dimana pembahasannya kita akan mulai dengan lanjutan dari perkara perpolitikan. Baru habis itu nanti kita ke bahasan-bahasan lain yang sekiranya bisa gue temukan di tengah kerumitan perpolitikan negara lu, pemerintah lu ini bro. Pemerintah lu ini lakuannya wadaw banget. Kayak contohnya gini. Gue nggak naikin video cukup lama gara-gara nggak nemuin yang aneh-aneh. Tapi 5 September kan DPR RI akhirnya menjawab tuntutan 17+8. Meskipun banyak yang bilang kalau 13 menit ini lebih ke mereka nggak ngapa-ngapain sih. Karena dari tuntutan 17+8 tersebut yang hanya dijelaskan sama mereka tuh cuma mengerucutkan itu ke perkara DPR. Udah, sisanya kagak dijawab sama mereka. Yang mana gue kagak tahu ngapa itu. Dari 13 menit ini pun mereka tuh masuk baru di menit. Ini kan kosong nih. Ini bangku kosong kayak lagi nonton wawancaranya Najwa Shihab waktu itu yang sama bangku kosong. Mereka kan masuk baru menit keempat nih. 4.30-an gitu. Terus mereka ngomong apa segala macem bla bla bla, nanti ada bahasannya. Terus mereka cabut di menit 11.50-an, menit 12. Jadi kan mereka nggak nyampe 10 menit. Ngejawabin masyarakat kagak nyampe 10 menit. Lah, pengen buru-buru aja, kagak tahu ngapain. Mules pada bagaimana sih? Respon mereka adalah menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR, moratorium perjalanan dinas luar negeri, serta efisiensi kunjungan kerja, memangkas tunjangan dan fasilitas anggota berupa biaya langganan daya listrik dan jasa telepon, biaya komunikasi intensif dan tunjangan transportasi. Anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politik tidak dibayarkan hak keuangannya kayak Uya Kuya, Eko Patrio dan segala macamnya itu. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifkan beberapa anggota DPR RI, memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Tidak menjelaskan. Terus waktu lu lihat perkara gajinya ya, kan katanya dikurangin nih. Coba kita bandingin kiri dan kanan ya. Take home pay mereka sebelumnya adalah 104.051, sekarang 65.595. Kan itu kan tetap naik. Maksud gua kalau kalimatnya kemarin adalah potong tunjangan rumah, ya potong aja. Kan jadinya cuma 54.051. Gampang matematikanya, bro. 104 dikurangi 50 juta. 54.051 903 udah. Ini kenapa jadi 65 nih? Ini angka dari mana nih? Setelah dilihat-lihat ada yang berubah nih. Yang atas sepertinya dia pengen ngasih tahu tunjangan beras per jiwa 30.000. Yang atas kurang lebihnya sama lah ya sama yang ini. Yang ini nih, tunjangan kehormatan tetap ada dan naik. Kok malah jadi pengen lebih dihormati kehormatannya dengan dinaikkan apa sih? Tunjangan kehormatan 5 juta aja orang marah. Lu naikin ke 7 juta lagi. Kocak juga lu gue lihat. Pantas orang makin murka ya. Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat 20 juta. Di sini tunjangan komunikasi 15 juta. Peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat tuh apa? Coba dijelaskan dengan baik. Ini apa? Naik loh ini malah. Coba, gue pengen tanya sama lu. Tuliskan di kolom komentar di bawah.
apakah sepanjang hidup lu pernah ada obrolan langsung dengan DPR RI? Entah lu langsung atau diwakili RT RW atau apa, pernah nggak? Gua sekian puluh tahun hidup tidak pernah menemukan ada DPR di depan muka gua terus gua ngomong sesuatu terus mereka ikutin. Nggak pernah. Coba tuliskan. Oke. Tunjangan peningkatan fungsi awalnya 3 juta jadi 4,8. Bantuan listrik dan telepon ini dihilangkan. Asisten anggota tetap ada. Oh, asisten anggota nggak ada ya? Nggak tahu dah. Ini fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran. Ini apa? Kenapa? Oh beda. Tunjangan peningkatan fungsi ini 4,8. Ini nggak sederhananya ya. Sederhananya gaji mereka tuh nggak berkurang. Gaji dan tunjangan mereka nggak berkurang. Naik sekian belas juta. Gue bantu matematika ya. Kan 104, 051, 903 dikurangi 50 tuh 23 kan berarti harusnya yang mereka terima adalah 54, 051, 903. Angka ini kalau dikurangin ini 65, 595, artinya mereka masih ada kenaikan 11 juta 543 827. Apapun itu kayak ini bukan win-win solution aja kayak. Orang marah di internet. Tunjangan kehormatan dari 5,5 malah naik jadi 7,1. Tunjangan komunikasi ganti nama dan malah naik dari 15 ke 20. Bantuan listrik dan asisten dihapus 10 juta, tapi peningkatan fungsi awalnya 3,5 juta naik jadi 24 juta. Lu semua dianggap idiot sama DPR. Nah. Ditambah lagi ada omongan-omongan tentang tunjangan reses atau dana reses. Yang tadinya 350 juta naik jadi 720 juta. Ini based on bocoran halus politik di Tempo. Lu juga bisa nonton kok, seinget gue. Ada di YouTube. Kundapil atau kunjungan daerah pemilihan begitu. Nah, di periode sebelumnya itu duit reses itu sekitar 360 juta. 360 juta. Nah, itu per reses. Per reses dan setahun itu resesnya paling banyak 5 kali. Paling 4 sampai 5 kali lah. Ya, bisa itu. Sekitarnya 1,2 sampai 1,5 M lah ya. Berarti 350 ini sekali jalan dan dikali 5. Waduh, duit tuh. Betul. Kundapil itu periode sebelumnya 160 juta. Di periode ini 216 juta dan setahun itu 8 kali. Nah, gue hitung nih. Nah, dari hanya Sorry Sen, ini biar nggak pemirsa kita biar nggak kebingungan. Kenaikan reses tahun lalu berapa? 360 juta. Sekarang reses itu 360 juta, sekarang itu jadi 702 juta. Wih, 702. Hampir 100%. Hampir 100%. Kundapil dari 160 juta menjadi 216 juta. Dan setahun 8 kali. Nah, itu gue hitung-hitung nih. Ya, total berapa tuh? Jadi per tahun kalau misalkan dari dana reses dan Kundapil saja, mereka tuh bisa dapat 5,2 miliar. 5,2 miliar. Nah, kemarin kan ada data Fitra ya. Yang data Fitra itu menyatakan bahwa DPR setiap bulan itu kurang lebih mendapatkan 230 juta. Nah, kalau kita tambah dengan duit dana reses dan dana Kundapil, artinya DPR setahun itu bisa dapat 7,9 miliar. Kalau kita bagi 12 atau bagi setahun, per bulan itu mereka bisa ngantongin 658 juta per bulan. Belum lagi amplop-amplop coklat kalau misalkan dia ngisi acara di mana, rapat di mana tuh kan minimal 5 juta 10 juta dia dapat begitu ya. Sekarang gue ngerti. Kan gue sempat menanyakan kan. Kayak kenapa orang-orang yang mau jadi DPR dengan kerjaan yang serumit itu, dengan tuntutan yang banyak sekali itu, kok mereka berlomba-lomba untuk jadi DPR? Oke lah, kita lagi bicara tentang yang tadi 65 juta atau 100 jutaan ini. Itu tetap banyak, dalam sebulan udah pasti gitu tetap banyak. Tapi kalau kita lagi bicaranya yang ini, sekarang jadi make sense. Karena apa? Karena dengan duit sebanyak itu, ya lu bisa jadi menabung untuk kalau pengen jadi DPR lagi, atau menjaga orang. Itu akan titik-titiknya akan kemana panjang gitu loh. Terus kayak, oh iya ini yang diperjuangkan gitu. Apa itu dana reses? Dana reses adalah dana yang mereka dapatkan untuk terjun ke lapangan, untuk menyerap aspirasi masyarakat dan kemudian menindaklanjutinya. Nih, jadi berdasarkan peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib,
Masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja. Kegiatan reses yang bertujuan menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi maupun pengaduan masyarakat merupakan salah satu kewajiban DPR yang termaktub di Undang-Undang Nomor 17 bla 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 bla. Nih, sederhananya tunjangan reses itu duit tambahan yang dikasih ke anggota DPR tiap kali mereka masuk masa reses atau masa libur sidang di Senayan yang biasanya 5 kali dalam setahun. Jadi pas nggak ada sidang, mereka diwajibkan untuk kembali ke dapil atau daerah pemilihannya mereka. Kan banyak tuh, dapil 1, dapil 2, dapil 3, lu sering denger lah. Buat menyerap aspirasi rakyat alias ketemu sama konstituennya mereka, ngebikin pertemuan, dengerin keluh kesah apa segala macem, dan ngumpulin bahan buat dibawa lagi ke Senayan, buat disidangin lagi apa segala macem. Duitnya dipakai buat apa? Buat transportasi, buat akomodasi, buat kegiatan, karena biasanya ada acara-acara yang pakai tenda apa segala macem gitu-gitulah. Terus sosialisasi, bikin laporan segala macem, dan ya itu duitnya itu tadi nominalnya. Ini tuh sempat dibahas sama podcast Chris Dayanti sama siapa gitu. Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah, Jadi gitu aja. 16 juta itu gaji pokok, Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Ya. komunikasi segala macam. Iya, iya. Terus yang lainnya? Dana aspirasi mungkin Dana ya. aspirasi ya. Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Iya, memang berapa dana dana aspirasi? aspirasi kita itu setiap reses kita 450 juta. Itu Berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu ya. Aturan-aturan itu, dan mohon maaf ya para senior-senior saya nih kalau saya salah, tapi artinya saya upayakan semaksimal mungkin. Saya akan tergetar hati saya kalau saya nggak menyampaikan tugas-tugas saya untuk Iya. nilai-nilai. Nah, itulah intinya, ya. Wah. Oh, jadi ini yang dikejar gitu, udah bilang aja gitu. Gaji mah cuma secuil berarti kan? Gaji itu berarti cuma 20% dari dana reses itu, men. Enggak sih. Enggak. Kita ambil kasarnya ya, 700 juta dikali 5. 700 kali 5. Nolnya banyak banget ini. 3,5 miliar dibagi 12. Itu 291 juta. Wanjay, keren. Mantap. Duit. Tapi ya sekali lagi gue nggak tahu gimana pastinya tuh duit itu dikemanakan. Apakah untuk bikin acara kah, atau untuk dikasih ke masyarakat kah, atau untuk ngebagiin sembako atau apa, kita nggak tahu pasti. Tapi kan intinya ada dana reses itu gitu. Sebulan 291 juta. Masih belum ada apa-apanya lah dibandingkan gajinya sendiri. Ya, begitulah. Makanya ketika yang dijawab sama mereka adalah tuntutan yang ada hubungannya sama DPR doang, hari ini ketika gue record ini tanggal 9 ada seruan aksi lagi, rakyat tagih janji. Ini diadain sama Universitas Indonesia dan masyarakat sebenarnya, yang mau nanyain mana nih 17+8, deadline-nya udah lewat gitu. Terus gue nggak tahu nih pemerintah jawabannya apa. Lu lihat aja, capek kayak bener-bener lelah gitu, lelah. Di sisi lain ada reshuffle kabinet. Ya Allah, ini gue sebenarnya nggak nyangka ya, maksudnya channel ini bakal ngomongin yang kayak ginian gitu. Ada reshuffle kabinet. Ibu Sri Mulyani setelah sekian tahun lamanya menjabat sebagai Kementerian Keuangan digantikan oleh bapak-bapak bernama Purbaya Yudi Sadewa. Terus ada yang diganti lagi nih, Abdul Qadir Karding. Terus Menteri Koperasi diganti, ya Budi Ari diganti, ya. Terus ada kementerian baru yang dibuat, ada Kementerian Haji dan Umroh. Oke, respect.
Kementerian baru ini sebenarnya dibikin sederhana, mungkin karena pengen ngindarin korupsi haji ini kan ada korupsi kuota haji 1 triliun tuh ya. 1 triliun kan banyak ya, mungkin kayak pemerintah aduh daripada kecolongan lagi mending bikin baru dah gitu. Tapi sekarang kita berkutat sama ini, Purbaya Yudi Sadewa, Kementerian Keuangan kita yang baru dengan keasbunannya yang Masya Allah. Ini tuh beneran ada ya, emang dia tuh ngomong kayak gini. Saya belum mempelajari itu tuntutan 17/8. Tapi basically begini, itu kan suara rakyat, sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa keganggu, hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Sangat mulut yang sangat asbun, mulut yang sangat sederhananya ya, gue kasih tau lu sederhananya. Ini pertumbuhan ekonomi 6-7% itu susah ya, susah. Saya punya kawan, seorang dosen ekonomi, profesor. Lalu kemudian saya ngomongin perkara ini. Saya hanya terkekeh-kekeh tertawa. Kami hanya tertawa-tawa saja karena ini mulut dari mana ini? Apa itu? Saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Jangan jumawa kehidupan. Kehidupan tuh tidak boleh jumawa, ya. Ya. Lu lihat ketika pergantian menteri itu, lu lihat. Turun IHSG turun berapa, no, jatuh. Indeks harga saham gabungan di Indonesia anjlok. Oh, makin turun lagi. Karena apa? Karena asbun jumawa. IHSG terkoreksi, Menkeu Prubaya. Saya 15 tahun lebih di pasar, tahu perbaiki ekonomi. Ya. Kata gue ya, biarkan aksi yang berbicara gitu. Kalau misalkan ngomong-ngomong kayak gini mantar yang ada malah jadi masalah baru. Udah begitu anaknya. Ini sebenarnya kita nggak terlalu suka ya ngebawa perkara-perkara keluarga pejabat tuh kayak karena di luar konteks gitu. Tapi masalahnya anaknya hadir dengan IG story seperti ini. Alhamdulillah ayahku melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri. Loh. IG story ini udah langsung dihapus by the way, setelah beberapa saat setelah dia bikin Insta story ini langsung dihapus. Terus kayak yang lo di TikToknya, oh langsung kan, dicari rekam jejak digitalnya. Kata anak Menkeu baru, orang miskin itu karena males, banyak ngeluh dan mental ngemis. Loh. Sambil pamerin kartu BCA prioritas. Siap. Yang paling prioritas, siap. Sekarang BCA prioritas tuh minimal berapa sih? Nggak tahu, gue bukan prioritas, makanya gue nggak tahu. Minimal 1 miliar dalam 3 bulan terakhir. Wanjay, keren. Gue tuh sebenarnya dari dulu nggak suka sama kalimat ini, kayak orang miskin itu karena malas. Enggak men. Ada petani nyangkul tiap hari siang-siang panas-panas dari jam 7 mungkin sampai jam 4 sore di sawah, macul nyangkul nyabutin rumput apa segala macam, keringetan panas. Masa males? Nggak males itu. Ada tukang bangunan kerja dari jam 8 pulang maghrib, ngangkatin batu, masang hebel, masang semen, apa segala macam dibikin buat bangun rumah. Nggak males itu. Kita nggak bisa sembarangan bilang semuanya males. Ada orang kerja berangkat dari subuh biar nggak kena macet atau biar nyampainya tepat waktu jam 7, pulang jam 5 sore. Masa males? Kagak. Orang-orang ini bahkan mungkin lebih berusaha, lebih semangat kerjanya daripada pejabat. Coba lu tanyain pejabat mana yang berangkat subuh supaya nggak kena macet di Cawang. Kalau misalkan ada pejabat-pejabat ngeluh kayak kena macet, ya berangkat aja dari subuh. Berangkat dari subuh, nyampe kan jam tujuan. Di sore juga tidur lagi ya. Au. Selamat malam kawan-kawan. Selamat, apa kabar? Sehat? Fucking hell.
Minum kopi segini mati gak sih? Puyeng banget pala. Men, aduh, sumpah ya lu kalau tahu akhir-akhir gini beritanya tuh kayak gue sampai bingung mau naikin video apa. Gue stres gara-gara nggak ada bahasan bagus. Gue stres karena nggak ada masalah lain selain perpolitikan kita. Gue ada masanya satu hari kayak gue scroll internet terus asik, ini nggak ada yang bisa jadi video apa gimana sih? Soalnya adanya yang kayak gini kayak syarat capres minimal S1 ditolak Mahkamah Konstitusi, dianggap persulit peluang dan batasi hak warga negara. Kita lagi bicara ini presiden, eksekutif. Masa eksekutif untuk dapat bare minimum S1 aja ditolak sama MK? Kemarin ada yang umurnya belum, tapi kagak sih. Gue tahu ijazah pada akhirnya tidak bisa menjadi tolak ukur apakah orang ini pintar atau enggak, tapi maksudnya at least kayak mereka minta guru minimal S1 atau ini minimal S1, dosen minimal S ini apa segala macam. Masa presiden? Gua kan gak kuliah ya. Jadi gue bisa jadi presiden, bro. Lu mau gak gue jadi presiden? Bisa gue udah jadi presiden berarti. Dukunglah. Kumpulkan KTP kalian. Ada dua kejadian di bagian negara lain yang sepertinya kita tidak bisa samakan dengan negara kita. Pertama, di Jepang, karena kondisi ekonomi dan politiknya kacau, Perdana Menterinya memilih untuk mundur. Mundurnya karena apa? Karena malu. Sepertinya Bapak harus belajar banyak dari pejabat di Indonesia ya, Pak. Bapak tinggal bilang kita bangsa yang besar loh, Pak. Dan selain di Jepang, ada di Nepal. Intinya deh, respect intinya deh. Di Nepal, anak-anak mudanya mengekspos kehidupan mewah pejabat korup di sosial media. Sosial medianya di-ban, diblokir gitu, nggak bisa dibuka. Terus ada aksi besar-besaran, aparat menembaki dengan peluru, mengakibatkan 19 orang tewas. 19, angkanya sih masih belum pasti, tapi sekitaran 19 orang yang tewas, termasuk anak-anak. Kemudian massa marah, dan mereka membakar banyak sekali rumah-rumah politisi, dan akhirnya membuat Perdana Menterinya mundur. Dimana banyak kalimat-kalimat bersebaran di internet kalau aksinya sendiri terinspirasi dari aksi yang ada di Indonesia. Mereka pakai bendera One Piece juga. Lo. Perlawanan bro, Eiichiro Oda kaget gue yakin ngeliatnya. Lu. Jadi bentuk perlawanan gitu terhadap pejabat-pejabat ini. Dibakar bro, gedung parlemen, gokil. Ada berita yang bilang kalau istri dari Perdana Menterinya meninggal dunia di dalam rumah yang dibakar. Waduh. Ya itu yang terjadi di luar negeri yang kawan-kawan ya. Di dalam negeri ada satu kejadian. Urusannya dengan Ferry Irwandi. Ferry Irwandi tiba-tiba pengen dilaporin ke polisi. Nih beberapa waktu lalu kan sempat ada lowongan pekerjaan ini ya, SatCyber TNI membuka asesmen awal dalam rangka seleksi penerimaan calon PAPK TNI khusus cyber 2025. Lu lihat nih kemampuan yang dibutuhkan. Banyak sekali. Banyak sekali men. Reverse engineering, forensic analyst, CTI, incident response analyst, data protection analyst, bla bla. Banyak sekali nih. Keren sekali ini namanya. Minimal D4 atau S1 dan S2 minimal. Sedangkan presiden enggak. Tapi gini. Komandan Satuan Cyber TNI menduga Ferry Irwandi lakukan tindak pidana. Ada dugaan pidana. Waktu gue cari tahu dugaannya apa, gak menjawab Ben nih. Kami menemukan hasil dari patroli cyber terdapat. Kami temukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Kami juga tadi telah melakukan konsultasi dengan saudara-saudara kami di Polda Metro Jaya. Dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai Dansat Cyber juga memiliki hal seperti itu. Apa? Udah Ben gini doang Ben. Nggak ada penjelasan maksudnya apa yang dilanggar. Apa yang membuat Ferry Irwandi
melanggar hukum. Dilaporkan tuh atas dasar pasal apa? Gak ketemu. Junta belum membeberkan secara rinci bentuk dugaan tindak pidana yang dimaksud. Ia hanya menyinggung adanya kaitan dengan pernyataan Ferry mengenai algoritma internet. Dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai Danset Cyber juga memiliki hal seperti itu. Apa? Tidak terjawab. Tidak terjawab. Tapi intinya Ferry Wanding ngeluarin video. Dia bilang nggak apa-apa, aman segala macem, aman kondisi bro, chill gitu-gitu, udah siap kalau misalkan mau dipolisin segala macem. Terus di sini kan kalimatnya adalah ia mengklaim bahwa TNI telah berusaha menghubungi Ferry namun tidak berhasil. Kami coba, handphonenya mati, nggak bisa. Saya sudah coba kontak, staf saya suruh, tidak bisa, itu aja. Di penjelasan Ferry Irwandi tidak ada dia dikontak sama TNI, nggak ada. Yang padahal nomor dia kan udah klik kemana-mana kan. Nggak ada. Cek uang deh, cek. Apa sih? Apa sih? Ya. Terus ada update ini. Polisi sebut TNI tak bisa laporkan Ferry Irwandi soal dugaan pencemaran nama baik. Ya, dia berantem sendiri-sendirinya. Oke. Selamat malam kawan-kawan, selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di KRS PBS. Perpolitik aja udah sampai situ aja. Mari kita lihat apa-apa yang gue temukan di internet dari dalam maupun luar negeri karena saking mentoknya. Pertama, ada seorang istri yang menusuk suami usai lihat fotonya dengan wanita lain. Loh, ternyata perempuan itu dirinya sendiri. Loh. Ini bener kejadian. Di Meksiko, ada seorang istri yang diidentifikasi sebagai Leonora. Leonora ini tiba-tiba aja melukai suaminya dengan pisau. Ditusuk gitu suaminya kayak cuk gitu. Setelah menusuk suaminya kemudian mengambil pisau tersebut dari sang istri. Terus nanya, "Lu kenapa? Lu sakit ini, lu kenapa?" Istri kemudian menjelaskan kalau istrinya marah karena menemukan foto suaminya dengan wanita lain. Kemudian dijelaskan sama suaminya, istri, ini adalah foto yang berhasil gua recovery. Ini adalah foto lama yang berhasil gua recovery. Foto ini adalah foto lu sama gua waktu kita masih muda." Gitu. Istrinya ditangkap polisi by the way. Gua gak tahu kenapa ya. Tapi kayak ini istrinya sakit mata apa gimana? Masa dia tidak mengenali dirinya sendiri waktu muda? Oh, aku dulu waktu muda begini ya, gitu. Main tusuk kayak salah apa suaminya ngerti kagak. Gue curiga ibunya ini adalah ibu-ibu yang di HP-nya fotonya adalah foto dia sendiri. Untuk tahu kalau wah, siapa ini? Oh, ini gua gitu. Dia harus kayak gitu supaya kagak tiba-tiba nusuk suaminya. Kesian banget suaminya. Lanjut. Tadi dari Meksiko, ini dari Honduras. Kok Honduras? Ini apa? Oh, pada tahun 1998 Honduras membangun jembatan di atas sungai. Namun karena badai, sungainya malah berpindah jalur. Ih, anjing kata gue. Apa? Ih. Bete banget. Jembatannya ngambek. Sungainya kayak nggak kena gitu. Wah, kurang bro, kurang. Cari yang lain yuk. Sungai geser anjing. Cari yang lain. Dari Jepang, ada seorang nenek-nenek berusia 75 tahun di Sapporo yang menjadi korban penipuan asmara. Dia berkenalan secara online dengan seseorang. Orang di online ini mengaku sebagai seorang astronot. Kemudian mereka menjalin kasih. Lalu si astronot ini tiba-tiba bilang kalau dia nggak bisa kembali ke bumi kecuali membayar biaya perjalanan pesawat ulang-alik. Dan juga butuh uang untuk oksigen serta biaya komunikasi dari luar angkasa. Let's go. Enggak. Jahat banget nih orang nih, anjing. Dicelek dah. Sebenarnya kalau nalar ya, orang di luar angkasa nih, beli oksigen dari mana ya gitu. Ada alien kayak oksigen.
Goceng 1, ceban 3, oksigen nggak ada. Tapi nenek ini percaya. Dan nenek tersebut mengirimkan total 4,4 juta yen atau kurang lebih 480 juta ke rekening penipu. Mungkin setelah itu diblokir atau apa, kemudian dia sadar dan melapor ke polisi. Nenek, parah banget lu mainin hati nenek-nenek lu. Lu nggak tahu ada lagu Nenekku Pahlawanku, gimana sih? Terjebak di luar angka. Well, kita lagi bicara nenek 75 tahun anyway sih. Terus udah astronot megang HP itu gimana? Gue pengen tahu dah. Astronot tuh emang megang HP gak sih di luar angkasa sono? Kan kita belum pernah kesana. Gue belum pernah kesana kan, gue nggak tahu. Di sono tuh ada HP gak sih? Mereka pegang WhatsAppan gitu, kita bisa gak? Pengen gue punya teman astronot. Bang, coba fotoin gue dari langit dong bang. Sehat-sehat nih. Itu duit pensiun tuh gue yakin tuh 480 juta. Dapat rumah ini di Bekasi. Nah, terus ada video ini. Jadi gue gak tahu ini penting atau enggak sih, ya Allah. Sementoki ini bro. Jadi sekitar semingguan yang lalu ada laporan pengaduan masyarakat kepada Satpol PP. Ada sebuah video yang mana sekarang videonya udah gak ada, jadi sayang sekali. Tapi di video itu terlihat ada seorang laki-laki yang sudah cukup berumur melongok ke dalam jendela angkot, kemudian mencolek-colek seorang perempuan yang mana orang berpikiran kalau itu sedang melakukan pelecehan, yang mana tidak boleh dong. Seorang resahnya karena kayak, ini ntar kalau gue diangkut digituin gimana dan segala macamnya. Dia pun akhirnya dicari sama pihak Satpol PP. Setelah ditemuin, ternyata itu hanya kesalahpahaman. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, diketahui bahwa kejadian tersebut merupakan perselisihan rumah tangga antara pria tersebut dengan istrinya. Bukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana dugaan awal ya. Kita pikir dia lagi melakukan kejahatan, ternyata emang lagi ribut aja. Maaf, yang di video itu memang saya, tapi bukan saya memeras ataupun memalak. Itu saya lagi telepon istri saya pergi, nggak ngomong sama saya. Yang di dalam angkutan itu memang saya, tapi saya nggak minta uang. Kenapa ini saya lagi pindah tempat duduk? Itu lagi marah ini saya sama saya. Gitu. Nah, saya minta maaf ini kalau disangkanya saya minta uang, bukan itu istri saya asli. Iya, bila perlu ada buktinya, saksinya banyak saksinya. Ya, siap. Kocak banget ya Allah. Gitu ya. Berantem di rumah aja, berantem di rumah. Jangan di depan orang, ntar orang mikirnya enggak lu gimana sih? Udah gitu doang ya? Gak penting banget. Berita-berita kayak gini ternyata. Udah malah lagi diomelin sama istrinya, ternyata diomelin satu Indonesia juga. Ya, kasihan bener bapak-bapak. Satpol PP sampai tahan tawa. Judulnya kocak banget. Satpol PP sampai tahan tawa. Ya gimana? Nah, oke, rada serius dikit. Ini adalah sebuah blunder pejabat dengan klarifikasi permintaan maaf tercepat. Rekor dalam sejarah ini, bro. Jadi gini, tanggal 3 September lalu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ada Bapak Menteri Agama Nasaruddin Umar yang ngomong tentang perkara guru. Ngomongin tentang profesi guru yang dibandingkan dengan profesi pedagang. Banggalah menjadi seorang guru, teman-teman sekalian. Jangan minder. Ya. Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Ya. Halalan thayyibah. Ya. Rezekinya itu. Insya Allah. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang
Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Itu intinya kalimat potongan itu yang membuat orang marah mungkin sebutannya. Video fullnya lu bisa tonton di Direktorat PAI Kemenak. Ini dia bapaknya pidato sejam kalau gua nggak salah dan cukup panjang sebenarnya ya. Sebenarnya orang marahnya tuh karena gini. Kita tahu menjadi guru adalah profesi yang mulia sekali. Kita tahu itu. Dari dulu kita memang diajarkan seperti itu oleh orang tua kita. Tapi kalau bapaknya bilang jangan berorientasi mencari uang, itu titik yang ngebikin orang-orang marah karena ya guru kan profesi, adalah hak mereka untuk mendapatkan uang. Bukan dengan semerta-merta itu adalah pekerjaan yang mulia, mereka tidak berhak untuk mendapatkan apa-apa yang layak. Kan gitu. Pidatonya tuh sebenarnya baik, membela guru, mengagung-agungkan guru, memuliakan guru. Pidatonya panjang sekali dan kalau lu nonton fullnya juga sebenarnya yang baik-baik aja, cuman kecelek di omongan ini dan dipotong kemudian disebarkan di internet yang kemudian menimbulkan kemarahan-kemarahan orang. Karena orang di internet menerimanya, persifnya adalah terus guru nggak boleh dibayar gitu, terus guru nggak boleh mendapatkan hak yang layak gitu, nggak kayak pedagang, nah gitu-gitu. Kayak, ya kalau gitu jadi menteri agama juga seharusnya pekerjaan mulia, nggak perlu dibayar juga dong, since lo suka banget bawa. Nah, panjang nih. Dan kemana-mana Fedi Nuril sampai ngomong, ketika seorang menteri sudah berucap kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang. Gue merasa kemungkinan rezim untuk memberikan gaji yang layak kepada para guru di Indonesia sangat kecil. Tujuan mulia bukan berarti tidak pantas dapat gaji yang layak. Nah, ketika lo masih menemukan berita-berita kayak gini men, kayak guru honorer yang mengabdi 33 tahun dengan gaji 350.000 per 3 bulan. Jangan ngomongin mulia dulu dah, gitu loh maksudnya. Guru adalah pekerjaan yang mulia. Tentu saja, kita semua tahu, kita diajarkan itu dari dulu. Tapi bisa nggak lu, pemerintah, memuliakan guru tersebut? 350 per 3 bulan. Per 3 bulan. Sebulan berarti 100 berapa belas ribu itu. Ya Allah, matematika lagi tuh gue. Ya Allah. Gue pengen tahu dah gaji guru di luar negeri itu berapa sih? Gaji rata-rata guru di Amerika Serikat bervariasi, namun di tahun ajaran 2023-2024 rata-ratanya adalah $71.699 per tahun, yang setara dengan sekitar 1,15 miliar per tahun atau sekitar 95,8 juta per bulan. 95,8. Hidup tentram jaya kalau di sini. Coba yang lain. Arab Saudi. Gaji guru di Arab Saudi. Ini kita dibantu AI ya by the way. Gaji guru di Arab Saudi berkisar antara 28 juta hingga 52 juta per bulan. Gokil. Jangan jauh-jauh deh, deket aja negara tetangga, Malaysia. Gaji guru di Malaysia dalam rupiah berkisar antara 7,7 hingga 19 juta per bulan untuk guru sekolah dasar dan menengah. Tergantung tingkat pendidikan, pengalaman, dan lokasi mengajar. Coba. Indonesia. Besaran gaji guru di Indonesia sangat bergantung pada status kepegawaian dan institusi tempat mengajar. Guru pegawai negeri sipil merujuk pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024, gaji pokok mereka berkisar 1,68 juta untuk golongan terendah hingga 6,37 juta per bulan. Terendah di ASEAN, Asia Tenggara. Di Singapura 46 juta, di Vietnam 40 juta, di Malaysia, Brunei, Thailand itu 25 juta. Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar itu 4,5, 3,9. Oh, kita samanya sama ini. Ya, beda-beda tipis lah. Pak Saryono, Bapak Prabowo melalui YGSN bantu Pak Saryono guru honorer 33 tahun pengabdian di pelosok Sukabumi. Sampai buka warung. 350.000 per bulan baru dibayarkan 3 bulan sekali. Sedih banget. Enggak, maksudnya gini, kan ini sempat jadi perdebatan di internet. Perdebatannya cukup panjang sekali. Maksudnya kayak kalau semisal gajinya naik, akan banyak orang yang mendaftar menjadi guru karena tahu
oh ada harapan nih untuk jadi guru, untuk kemudian seleksinya bisa ditambahkan, bisa dinaikkan, yang mana kualitasnya bisa dibenahi. Dengan kualitas yang dibenahi artinya murid-muridnya juga bisa dibenahi. Maksudnya kita masih bisa menemukan loh orang-orang yang 25 dikali 5 tuh nggak tahu gitu loh, yang pembagian pusing gitu loh. Tadi ada satu video di TikTok gue lihat, apa ibu kota Sumatera Utara? Ada yang jawab Maluku, coba. Allah Akbar. Negara-negara Eropa, Depok. Dan itu yang jadi pikiran banyak orang, makanya video ini tuh ramai sekali diomongin dan orang marah-marah. Kesannya kayak guru nggak boleh nyari duit banget gitu. Kayak guru tuh yang dicari jangan duit. DPR pekerjaan, guru juga pekerjaan, dia sama-sama pekerjaan, udahlah. Kita kerjakan cari duit. Gimana sih? Profesi guru emang mulia, tapi mulia jangan dijadikan alasan buat meniadakan hak mereka atas kesejahteraan gitu. Dan karena tafsir yang berbeda-beda itu, langsung dia diomelin sama orang. Ada yang cerita tentang bagaimana kehidupannya sebagai anak dari seorang guru. Mergokin bokap gue nangis diem-diem karena ngerasa gak sanggup bayarin kuliah impian gue saat itu, di saat semua muridnya bisa dengan mudah cap-cip-cup sekolah di luar negeri. Kan berarti sistemnya gitu loh jadi masalah. Kita pernah dibantu sama Malaysia loh. Lu ingat ya? Gaji guru di Indonesia itu kayak 90 ringgit Malaysia per bulan. Dan kadang 3 bulan sekali baru dapat. Gila babi. Gua tahu situasi di Indonesia ini buruk, tapi gua nggak tahu kalau ini seburuk ini. Maaf cakap tapi Tuan Presiden, dekat padang mahsyar nanti kau belakang Abu Lahab. Kayak aduh. Ya pada akhirnya klarifikasi, dan kayak gue bilang ini klarifikasi cepat banget men. Kayak set dah langsung jadi gitu. Ada permintaan maaf akhirnya. Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Justru sebaliknya, saya ingin menegaskan bahwa guru adalah profesi yang sangat mulia seperti yang saya sampaikan. Sebenarnya ya, kayaknya ini kasus lainnya di mana media ngebikin headline bombastis dan lain sebagainya karena kalimatnya kemudian kan intinya gini, intinya kayak yang tadi gue bilang, video itu panjang sekali dan sebenarnya bagus. Sampai akhirnya di ending ada kalimat-kalimat yang mungkin kalau dipotong dan disebarkan di internet ya akan sembarangan. Jadi kayak karena video itu jadi ada diskusi tentang bagaimana guru diberikan kelayakan, terus akhirnya orang ya menceritakan kejadiannya terus jadi marah-marah aja. Emang masyarakat lagi sensitif aja, dan sensitifnya sama pejabat. Kebetulan bapak yang ngomong adalah pejabat. Kabar terakhirnya setelah permintaan maaf ini ada kenaikan tunjangan untuk guru-guru yang non-PNS. Mengumumkan kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS Kemenak dari 1,5 juta menjadi 2 juta per bulan. Meskipun pada akhirnya ini ada terms and condition-nya ya. Jadi kayak ada bintang terms and condition. Sempat ada kasih tahu di live gitu. Tapi kalau dibawa ke sini nggak enak. Adalah kemarin. Ya gitulah. Manuvernya adalah naikkan tunjangan profesi guru non-PNS jadi 2 juta per bulan. Gue pengen kebawa ke sini ya, tapi gue bingung mau mulai dari mana karena banyak sekali yang terlewat. Berapa banyak video-video makan bergizi gratis aneh yang lu lihat di internet? Berapa banyak? Yang keracunan, yang basi, yang tidak sesuai. Ekspektasinya ini. Setelah dipangkas sana sini, dapatnya ya.
Iya. Video-video kayak gini men, banyak sekali men. Kayak ini. Di Bengkulu ada 238 murid PAUD sampai SMP diduga keracunan MBG. Ini 1 minggu yang lalu. 238 murid. Damn. Terus kita lihat bagaimana MBG-nya. Ada ulet, ada telur lalat, ada jangkrik. Kok jangkrik? Loh, ini jangkrik tenan iki, Pak. Ini mau ngasih makan orang, mau ngasih makan burung. Lu pikir orang betet? Gimana sih? Ada uletnya, ada ulet. Nah, telur itu telur lalat lu men. Jadi belatung gitu ntar. Gimana nih, Pak? Maksudnya gimana banyak, gimana nggak banyak yang keracunan begini cerita? Ya itu apa? Anjay, ulet. Ih. Ini kayaknya dari sayur dah. Sayurnya nggak dibersihin bener. Terus uletnya ikut masuk. Yang mana artinya mereka kan masak dalam gede gitu. Kalau yang gede biar sekalian kan. Si ulat ini udah muter-muter di panci. Gimana jero tahu? Gimana nggak keracunan, gila. Jeruk. Jeruk dibelatungin, jeruknya busuk. Ketahuan sih. Sini. MBG ada uletnya. Iuh. Najis. Ini men ini lu lihat dah. Ini sedih banget dah. Assalamualaikum Pak Prabowo. Ya Allah Pak Prabowo lillahi ta'ala Pak Prabowo menebari nasi noko. Nasi gorengnya basi. Ini kayak nasi seminggu lalu terus baru dimasak. Siapa yang mau makan? Ada gila-gilanya. Berikan ke murid, mari kita review isinya. Review burger. Burger, edamame, nugget, susu, semangka, selada. Isinya kosong, berarti nanti akan dirakit seperti ini. Burger gocengan ini men. Enak tuh tambah Milo tuh. Emang enak tambah Milo, makan dah. Mantap. Apa aja yang bergizi? Pengen tahu gua apa aja yang bergizi. Lu lihat nih. Ini di mana? Di Sukasari, Tasikmalaya. Distribusi makanan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di Kecamatan Tawang mengalami keterlambatan Selasa 26 Agustus 2025. Makanan baru datang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Makanan jam 2 siang. Siswa sudah bubar. Siswanya udah nggak ada, makanannya baru nyampe. Yang makan siapa? Betet. SDN 3 Sukasari dan SDN 4 Sukasari Kecamatan Tawang. Allahu Akbar. Khusus di SDN 3 Sukasari, guru berinisiatif mengarahkan siswa menyimpan tempat makan. Saat paket MBG datang, para guru pun memindahkan makanannya dari tray MBG ke tempat bekal siswa. Capek banget, PR banget gurunya. Terus ini gak dimakan. Kenapa? Gak suka. Kamu gak dimakan kenapa? Gak suka. Kamu gak dimakan kenapa? Gak mau. Kamu kenapa? Gak suka semua. Kan mubazir ya. Kan kesian ya. Dan ini men, sedih sih, ini pilu sekali, pilu. Di Sleman, pemerintahnya meminta guru untuk mencicipi makanan bergizi gratis sebelum dibagikan ke siswa. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kasus keracunan makanan terulang seperti yang dialami sejumlah siswa di 4 SMP di Sleman. Diminta untuk gurunya dulu. Ini maksudnya biar kalau tester gurunya keracunan, gurunya duluan. Gimana sih Ustaz? Kan kalau gurunya keracunan siapa yang mau ngajar? Gimana sih? Kenapa nggak dari merekanya aja gitu, di tester kayak mereka yang masak, mereka yang tester gitu. Udah gaji kecil dijadiin tumbal. Ya Allah, sedih banget ya Allah. Masalahnya, setelah kalimat itu keluar, guru yang bertugas cicipi MBG di Sleman juga ikut keracunan. Ya. Apa?
Ya Allah. Kepala sekolah mengatakan guru yang mengalami gejala keracunan pangan itu memang sempat ikut mencicipi menu MBG hari Selasa. Ada standar operasional prosedur di sekolah kami bahwa setiap menu MBG datang, ada tim yang mencicipi dulu, memastikan makanan tidak basi dan layak makan. Guru juga ikut keracunan. Yo. Keracunan di sekolahnya berakibat pada diare terhadap 83 murid dan jumlah murid 174 orang. Nah, cuy, berat amat cuy. Apa ini? Apa? 379 siswa di Sleman. Apa? Buset kayak. Jadi urutannya adalah dari tanggal 12 Agustus ada ratusan siswa yang keracunan makanan. Ada banyak sekali yang banyak sekali. Oh boy. Kenapa Nami? Kamu juga marah? Iya santai. Iya santai. Maaf. Yo, Naminya marah cuy. Emang makan bergizi gratis. Total keracunan di Sleman 379 siswa dari 1880 yang menerima MBG. Akhirnya setelah itu pemerintah kabupaten merespon dengan menginstruksikan guru untuk mencicipi MBG sebelum dibagikan ke siswa sebagai langkah pencegahan. Nah tentu guru di berbagai macam tempat di Sleman keberatan karena bukan tanggung jawab guru untuk mengecek dan mencicipi. Itu urusannya mereka, urusannya vendor-vendor makanan yang mengirimkan makanan itu. Ya gila aja. Ya, kalau misalkan gurunya sakit juga siapa yang mau ngajar, sekolah kosong. Makanan bergizi gratis, dapat makanan tapi kagak dapat pendidikan, gimana kalau kagak ada sekolah? Ngeri banget men. Dalam sebulan hampir 1000 siswa di Jogja keracunan MBG. Ya Allah. Ini bener-bener harus dikelola ulang banget kan. Nggak masuk akal men. 4.000 siswa keracunan, Mendikdasmen tidak berarti MBG dihentikan ya. Udah 7 bulan kurang lebihnya. Evaluasinya gimana? Untuk sampai ada jangkrik sama ulet di tempat makan lu. Ini kita marah-marah doang ini. Masalah ini sebenarnya kan udah sampai di titik terdekat gua ya. Maksudnya kayak di sekolah nyokapnya istri itu ada MBG juga dan makanannya decent, makanannya layak dan enak-enak. Berarti emang permasalahannya itu ada di vendor. Di vendor masing-masing sekolah ini. Dapat vendornya yang kayak apa nih, yang amanah atau enggak, yang kena potongan-potongan atau enggak. Karena setelah akhirnya gue kan nyari tahu perkara MBG ini ya, banyak sekali gitu. Muncul video-video yang kayak gini, yang kayak emang decent gitu, emang proper, layak lah gitu. Beneran kayak makanan orang. Jadi kayak emang problemnya tuh ada di vendornya bener apa enggak nih. Enak loh ini kelihatannya tuh. Ini sangat masuk akal gitu. Meskipun lengkeng ya. Maksudnya ini kayak makanan yang bisa dinikmati. Mana nih coba? SPPG Miftahul. SPPG adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makanan Bergizi Gratis. Tuh di foto. Ini maksudnya ada beberapa sekolah yang waras gitu dan lurus. Wah, enak nih kayaknya nih. Chicken katsu curry, love tahu, butter rice. Decent kan? Normal kan? Tapi ada beberapanya yang begini. Lillahi ta'ala Pak Prabowo menebak. Berarti emang benar-benar perkaranya ada di pengawasannya. Orang bener apa kagak. Inilah yang dari dulu dikhawatirkan sama orang-orang rawan korupsi. Apa nih, teriakan ceria anak-anak ketika mobil distribusi MBG datang. Masih ada video-video kayak gini men yang ngasih lihat seberapa senangnya mereka. Di beberapa tempat happy, tapi di beberapa tempat lainnya sedih. Kayak
Gue tuh nggak pengen yang terlalu nyudutin kayak runcing gitu. Kayak gue pengen ada objektifnya gitu. Maksudnya ada yang benar, ada yang benar, harus diakuin benar. Tapi ada juga yang kagak, dan sekalinya kagak sangat-sangat wadaw. Dan gue nggak tahu ini pada akhirnya menurut lu apakah seharusnya ini tetap ada? Karena ngelihat anak-anak lahap makannya kan enak. Makan dulu deh. Bawa, terima kasih masalah bawa. Makan begininya sudah sampai melati masalah bawa. Kita langsung review saja menunya apa bawa. Jeng jeng. Ini hanya untuk yang aliran saja contohnya saya. Menurut lo, apakah ini harus tetap ada atau tidak? Itu aja dulu gitu maksudnya. Aduh, gue lupa deh nemu videonya di mana. Tapi ada orang ke Timur Leste, men. Karena gue pernah ngeliat video ini, gue nggak tahu perdebatan apa yang terjadi. Gue nggak tahu kenapa kolom komentarnya dimatikan. Gue nggak tahu apakah ini apa maksud dari video. Maksudnya gue nggak tahu. Tapi gue ngelihatnya Timur Leste bisa gitu. Kayak motor mewah Harley itu 300%. Ya, di sini berapa persen? Jadi di sini motor dari cc kecil sampai cc besar pajaknya sama $1. Serius? Sama semua. Mau Moge, mau di Rubicon, sama pajaknya. Ke negeri itu makan gratis? Ya makan gratis. Udah berapa lama? 10 tahun gitu. 10 tahunan? 10 tahunan. Satu hari satu kali. Gratis sampai 6 SD. Iya. Kami menyetir mobil menjelajahi Nusa Tenggara Timur dan masuk ke negara Timor Leste via jalur darat. Di Timur Leste intinya juga ada namanya Merenda Escolar. Dari 2024. Kita 2025 ya. Barengan tuh. Yuk, gimana kawan-kawan? Tuliskan di kolom komentar di bawah dan sepertinya itu menutup percobaan kita pada malam hari ini. Panjang juga soalnya bahasannya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawan. Gue bener-bener kayak, lo tau gak sih kayak TV-TV berita gitu yang kalau misalkan gak ada masalah bingung ngerjain apa ya gitu. Berasa banget kebingungannya, ya Allah. Kalau misalnya lo ada sesuatu yang bisa dibahas, punya sesuatu untuk bisa dibahas, lo bisa mention aja gue di Twitter di Lunatic Twister, di IG juga. Di TikTok ada Tianam Official sih, tapi yang ngeliatin Vino. Iya, mantap. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Tuliskan komentar lo di kolom komentar di bawah dan subscribe. Lalu nyalakan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update dari video terbaru. Membership, bro. Ceban, let's go. Itu aja berarti. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan oh, ada bule marah. Hai, aku tinggal di Kemang di Jakarta Selatan dan di sini ada banyak sekali rumah mega dari penjabat polisi dan penjabat pemerintah. Dan 5 tahun tinggal di sini, setiap pagi aku melewat rumah Ferdi Sambo, aku lihat mobil-mobil besar dan kaya-kaya seni dari penjabat yang lain. Dan ini sudah menjadi hal yang biasa aja. Tapi sebenarnya ini bukan hal biasa. Dan kalau di negara aku, pasti penjabat tidak tinggal seperti raja. Jadi kalian boleh marah. Aku juga marah, walaupun aku bukan orang Indonesia. Dan apalagi kehidupan kalian jauh lebih susah daripada kehidupan aku. Karena ini hal yang sangat tidak adil. Tidak ada pejabat di tempat Jedoski yang bersikap seperti raja. Selamat malam kawan-kawan, semoga sehat selalu.